Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Naraini Sabila dari kelas TI1 Data Mining dengan NIM 24027. Hari ini aku akan memaparkan sebuah studi kasus yang berhubungan atau dapat diselesaikan dengan teknik data mining. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, tonton video saya. Pada video kali ini, saya akan membawakan studi kasus yang berjudul Predict Student Dropout and Academic Success. Video ini sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah data mining. Yang pertama, dataset mining dan tahapan KDD. Mengapa dataset ini termasuk kasus data mining? Karena kasus data mining memenuhi karakteristik utama data mining. Apa saja? Ada 4, yaitu volume data besar. Dataset ini memiliki 4.424 baris data mahasiswa dengan 36 atribut yang mencakup informasi demografis, akademik, sosial ekonomi, dan makroekonomi. Terus yang kedua karena tujuan penemuan pola tersembunyi. Tujuan utama analisis adalah menemukan pola yang menentukan apakah seorang mahasiswa akan drop out, enrolled, atau lulus, graduate, yang tidak dapat langsung diketahui dari data mentah. Yang alasan ketiga, membutuhkan teknik komputasi. Diperlukan algoritma machine learning seperti decision tree, random forest, dan naive Bayes untuk mengekstrak pengetahuan dari data tersebut. Dan yang keempat ada data multidimensi dan heterogen. Atribut meliputi nilai akademik, status beasiswa, kondisi ekonomi nasional atau GDP, inflasi, dan latar belakang keluarga, yang membutuhkan teknik data mining untuk mengintegrasikan dan menganalisisnya. Terus yang kedua ada tahapan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Tahapan ini diterapkan sebagai berikut. Ada 5 tahapannya, yaitu seleksi data, memilih atribut-atribut yang relevan dari 36 atribut yang tersedia, seperti nilai semester 1 dan 2, jumlah mata kuliah yang diambil, status beasiswa, umur saat masuk, dan status target, dropout, enroll, atau graduate. Nah, terus yang kedua ada pre-processing atau pra-pemrosesan. Membersihkan data dari missing value, menangani outlier pada atribut numerik seperti nilai dan usia, seperti menangani inkonsistensi data pada dataset ini. Data relatif bersih namun tetap perlu normalisasi. Terus yang tahapan ketiga ada transformation atau transformasi. Melakukan normalisasi nilai numerik ke rentang 0, 1. Encoding atribut kategorikal seperti gender, status pernikahan, dan course, serta transformasi atribut makroekonomi. Terus tahapan yang keempat ada data mining, menerapkan algoritma klasifikasi untuk memprediksi status mahasiswa. Algoritma yang digunakan antara lain decision tree, random forest, dan logistic regression. Terus yang terakhir, tahapan terakhir adalah interpretation atau interpretasi. Mengevaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasilnya diinterpretasikan oleh stakeholder atau dosen, pimpinan akademik untuk mengambil kebijakan. Yang kedua ada identifikasi tipe data tersebut. Nah, terus berikutnya ada identifikasi tipe data tersebut. Saya sebutkan salah satu contohnya, itu nama atributnya adalah marital status. Nah, tipe datanya apa? Kategorikal. Terus jenisnya apa? Nominal. Alasannya kenapa? Tidak memiliki urutan, hanya membedakan kategori menikah, lajang, dan lain-lain. Kita pindah ke ketiga, yaitu analisis kualitas data dan pre-processing. Yang pertama ada analisis kualitas data. Berdasarkan dokumentasi dataset dari UCI, kualitas data dianalisis sebagai berikut. Pertama, missing value. Terus yang kedua ada noise.
Ketiga, ada outlier. Keempat, inkonsistensi data. Dan kelima adalah ketidakkeseimbangan kelas atau class imbalance. Nah, terus yang keduanya itu ada proses preprocessing. Ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah penanganan outlier, yang kedua normalisasi, yang ketiga penanganan ketidakseimbangan kelas, dan yang keempat encoding. Kita ke bagian D, yaitu proses data transformation. Yang pertama adalah normalisasi data. Sebelum data digunakan oleh algoritma data mining, dilakukan transformation berikut. Yang pertama, min sampai max normalization. Terus yang kedua ada Z-core standardization. Terus yang kedua ini ada transformasi atribut kategorikal. Terbagi 3, yaitu yang pertama adalah label encoding, yang kedua one hot encoding, dan yang ketiga encoding ordinal encoding. Terus yang ketiga adalah feature engineering. Terbagi menjadi 2 saja, rasio kelulusan mata kuliah dan rata-rata nilai. Kita pindah ke bagian kelima, ada rancangan data warehouse. Yang pertama ada skema data warehouse atau star skema, terus yang kedua adalah fact table. Jadi ada tabel fakta performa akademik. Terus yang kedua ada dimension tables, dan yang keempat adalah contoh operasi olah. Contoh yang pertama adalah roll up. Contohnya itu melihat rata-rata nilai dari tiap mahasiswa, lalu diakumulasi per program studi, kemudian per fakultas. Yang kedua adalah drill down. Contohnya menelusuri angka dropout dari tingkat universitas hingga ke mahasiswa secara individual. Yang ketiga adalah slice. Slice ini memfilter satu dimensi tertentu, contohnya mengambil hanya data mahasiswa penerima beasiswa atau scholarship holder untuk melihat performa akademik mereka secara khusus. Dan yang terakhir ada DICE. Contohnya menganalisis mahasiswa program teknik informatika angkatan 2020 yang tidak menerima beasiswa dan belajar di kelas malam. Terus kita pindah ke bagian ke-6, langkah-langkah exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Terus yang kedua adalah visualisasi data, dan yang ketiga adalah analisis korelasi dan fitur importance. Kita pindah ke bagian 7, identifikasi sebagai kasus klasifikasi. Terus apakah ini termasuk kasus klasifikasi? Ya, kasus ini merupakan kasus klasifikasi karena tujuan utamanya adalah memprediksi label distrik berupa status akhir mahasiswa, yaitu dropout, enrolled, atau graduate. Output model adalah kategori atau kelas, bukan nilai continue, sehingga termasuk supervised learning dan dengan jenis klasifikasi multi-class atau multi-class declassification. Dan kedua adalah identifikasi feature and label. Label atau target variable itu dengan kolom target. Ada di tugas saya di filenya, ada saya tentukan tabelnya. Terus yang ketiga adalah proses pembangunan model klasifikasi. Itu ada 6 tahap, yaitu pembagian dataset, kedua penanganan imbalance, ketiga pelatihan model, keempat validasi, kelima evaluasi, dan yang keenam adalah prediksi. Kita pindah ke bagian 8, pemilihan algoritma klasifikasi terbaik. Algoritma yang paling sesuai untuk kasus prediksi status kelulusan mahasiswa ini adalah random forest. Kenapa? Karena kemampuan menangani data multidimensi, tahan terhadap overfitting. Terus yang ketiga, performa tinggi pada data tidak seimbang. Terus yang keempat, feature importance. Dan kelima adalah robust terhadap outlier dan noise. Dan yang keenam, hasil penelitian sejenis. Sampai situ saja pemaparan materi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk yang menonton. Sampai jumpa.